Selamat malam, Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Sabtu 10 September 2022? Saya kembali membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi tentang aktivitas yang saya kerjakan seharian ini dari pagi sampai malam hari. Tadi saya pagi hari saya mulai dengan bangun salat subuh, kemudian saya treadmill sebentar. Lalu tadi saya ngajak kedua putri saya berenang di komplek perumahan gitu ya. Ada kolam renang, saya ajak mereka berenang, cuma nyebur. Kemudian saya ke kantornya Wanasjati. Nah, hari ini jadwal kelasnya kosong sehingga saya ke sana bersama kedua putri saya. Tadi saya ada meeting dengan tim di Wanasjati untuk memperbaiki website, memperbaiki materi, konten, dan juga meningkatkan kebersamaan. Jadi tadi saya ajak semua staff untuk makan tadi di all you can eat gitu ya. Tadi makan semua dengan putri saya, dengan istri juga gitu. Saya selalu menyempatkan untuk ngajak tim makan-makan untuk membangun kebersamaan, membangun sebuah rasa saling percaya, saling berbagi supaya hasilnya maksimal. Sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, harus tahu bagaimana mengelola anak buah. Menjadi pemimpin, menjadi bos gitu ya, bukan sekedar label sebetulnya. Ketika Anda menjadi sebuah leader, kepala divisi atau kepala cabang dan sebagainya, itu butuh sebuah ilmu untuk bagaimana membuat tim Anda menjadi solid, menjadi baik, dan tentunya menjadi selalu maksimal bekerjanya untuk kebaikan bersama. Saya mengelola tim itu sama dengan mengelola diri sebetulnya. Makanya ada sebuah kalimat, sebuah pepatah ya, sebelum mimpin orang lain, pimpinlah dulu diri sendiri. Nah, ini konsepnya sebetulnya, memimpin diri sendiri. Konsep ini yang juga saya ajarkan di kelas AMC, yaitu bagaimana menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin bagi diri sendiri. Kalau bahasa agama di Islam adalah menjadi khalifah buat dirinya. Ini ada hadisnya, setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Celakanya banyak orang hanya tahu bahwa khalifah, tapi nggak tahu bagaimana menjadi pemimpin itu, bagaimana menjadi khalifah buat dirinya. Padahal di Islam, di semua agama, disuruhnya menjadi pemimpin. Pemimpin berarti harus punya ilmu untuk memimpin. Pemimpin berarti harus tahu bahwa dia adalah seorang leader, seorang pemimpin. Memimpin diri berarti harus menguasai pusatnya diri. Pusatnya diri, pusatnya tubuh adalah di pikiran. Sentralnya itu di pikiran. Berarti kalau menjadi pemimpin diri, menjadi penguasa bagi dirinya, ya harus memegang sentralnya, memegang pusatnya. Mengetahui bagaimana pikiran bekerja supaya bisa mengatur, bisa memprogram. Kalau seorang pemimpin tidak tahu pusatnya, ya jadinya berantakan. Misalnya ada seorang dia menjadi kepala divisi tapi nggak tahu tuh divisi itu tugasnya apa, kemudian timnya itu sukanya bagaimana, akhirnya berjalan sendiri, tidak jelas. Banyak seperti itu. Banyak orang yang dia berebut menjadi pemimpin, ketua tim, kepala divisi, tapi dia tidak tahu bagaimana menjadi pemimpin yang benar, bagaimana mengelola dirinya,
bagaimana mengelola timnya supaya menjadi tim yang solid, menjadi tim yang bagus. Semua dimulai dengan memimpin diri sendiri, mengelola dirinya. Kalau orang itu masih suka marah-marah, suka emosi, suka bentak-bentak, kurang sabar, berarti dia belum tahu bagaimana menjadi pemimpin bagi dirinya. Dia belum tahu bagaimana mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, menguasai dirinya. Seseorang yang dia sudah paham bagaimana memimpin diri, harusnya hidupnya damai, hidupnya nyaman, selalu tenang. Kalau bahasa saya, selalu di kondisi alpha state. Kondisi alpha adalah kondisi di mana orang itu nyaman. Itu baru dicapai kalau orangnya sudah menguasai dirinya, sudah menguasai pikirannya, sehingga bisa dengan mudah untuk merespon segala sesuatu menjadi penuh kebaikan. Nah, inilah pentingnya sebuah ilmu. Makanya ilmu AMC adalah ilmu untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Buat Anda yang ingin menjadi bos di kantor, menjadi kepala cabang, kepala divisi, punya bisnis, mimpin tim, harus tahu bagaimana memimpin diri dulu. Harus tahu bagaimana menguasai dirinya dulu. Harus tahu bagaimana mengontrol emosinya. Kalau belum tahu, nanti jadinya timnya berantakan. Kalau belum tahu, nanti jadi kacau divisinya. Ini terbukti. Coba saja Anda cek, kalau Anda punya leader, punya kepala cabang, punya kepala divisi yang suka marah-marah, suka emosian, biasanya tidak nyaman, tidak disukai, dan jadi berantakan. Makanya pentingnya setiap orang untuk sadar dan tahu bagaimana memimpin diri yang benar, bagaimana mengolah diri yang benar. Ya, jadi jangan hanya bilang saya pemimpin, atau ketika dengar ceramah jadilah khalifah, tapi nggak tahu gitu khalifahnya itu gimana, seperti apa. Nah, makanya dimulai dengan mengenali pikiran Anda, mengenali diri Anda, dan mampu mengendalikannya. Jadi buat yang suka marah-marah, buat yang suka emosian, itu tandanya bukan ada setan yang masuk, bukan. Itu tandanya Anda belum bisa mengelola dirinya, Anda belum maksimal mengelola emosinya. Sadari ini dan renungkan ya. Buat Anda yang baru pertama kali dihadirkan YouTube video-video saya, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda bisa nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Dan Anda tonton semua video saya. Anda resapi, Anda praktekkan. Jangan cuma ditonton, diresapi dan dipraktekkan. Anda bisa tulis di kolom komentar apa pendapat Anda tentang video yang kali ini, yaitu menjadi pemimpin diri. Makanya di semua agama menyuruh manusia untuk sadar bahwa dirinya adalah pemimpin, menjadi khalifah, bukan sekedar istilah tapi dipraktekkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.